Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Oktavia, NIM D1A1210085, jurusan Agribisnis kelas C, Fakultas Pertanian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2019. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Ekonomi Jawa Barat tahun 2019 tumbuh 5,07%. Pertumbuhan didukung hampir semua lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan sebesar 2,76% dan pengadaan listrik dan gas sebesar 1,20%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh real estate sebesar 9,54%, diikuti jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,48%, dan informasi dan komunikasi sebesar 9,31%. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2019, industri pengelolaan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 1,75%, diikuti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,15%, konstruksi sebesar 0,52%, dan informasi dan komunikasi sebesar 0,38%. Baiklah, gambar di atas pertumbuhan distribusi beberapa lapangan usaha 2019, dan gambar yang kedua sumber pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha tahun 2019. Struktur perekonomian Jawa Barat tahun 2019 masih didominasi oleh lapangan usaha industri pengelolaan, diikuti lapangan usaha perdagangan besar eceran dan reparasi mobil sepeda motor, pertanian, kehutanan dan perikanan, dan konstruksi dengan peran masing-masing sebesar 41,60%, 15,23%, 8,77%, dan 8,53%. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2019 terhadap triwulan 4 2018. Pada triwulan 4 2019, ekonomi Jawa Barat tumbuh 4,11%. Bila dibandingkan triwulan 4 2018, pertumbuhan terhadap pada seluruh lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian. Real estate merupakan lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi sebesar 10,84%, diikuti jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,31%, dan jasa perusahaan sebesar 9,63%. Struktur perekonomian Jawa Barat pada triwulan 4 2019 didominasi oleh 3 lapangan usaha utama yaitu industri pengelolaan sebesar 41,43%, perdagangan besar eceran dan reparasi mobil sepeda motor sebesar 15,58%, dan konstruksi sebesar 9,23%. Sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan 4 2019 yang tertinggi adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,12%, diikuti industri pengelolaan sebesar 0,91%, dan konstruksi sebesar
0,48%. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 1,12%. Diikuti industri pengelolaan 0,91% dan konstruksi sebesar 0,48%. Dan yang ketiga, pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2019 dan triwulan 3 2019. Ekonomi Jawa Barat triwulan 4 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,45% bila dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini didorong oleh efek musiman beberapa komoditi, pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menjadikan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami penurunan sebesar 19,86%. Selain itu, lapangan usaha yang mengalami penurunan yaitu informasi dan komunikasi sebesar 7,46%. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,94%, menyediakan akomodasi dan makan minum sebesar 5,19%, jasa pendidikan sebesar 2,63%, industri pengelolaan sebesar 1,67%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,36%, dan mengadakan listrik dan gas sebesar 0,24%. Yang B, PDRB menurut pengeluaran. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi 2019. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dari sisi pengeluaran pada tahun 2019 sebesar 5,07%, terjadi pada seluruh komponen pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi dicapai komponen ekspor barang dan jasa sebesar 6,97%, diikuti komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 4,91%, pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,75%, pembentukan modal tetap bruto PMTB sebesar 4,11%, pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 3,31%, dan perubahan inventory sebesar 0,21%. Komponen impor barang dan jasa yang berlaku sebagai pengurangan pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar 5,46%. Struktur Jawa Barat tahun 2019 menurut pengeluaran didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga 65,30%, diikuti pembentukan modal tetap bruto sebesar 25,21%, dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 5,64%. Sementara komponen perubahan inventory, net ekspor atau ekspor-impor, dan pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga memiliki kontribusi relatif kecil. Pada gambar pertama dan gambar 6. Tinjauan terhadap penciptaan sumber tumbuhan ekonomi atau SOG Jawa Barat tahun 2019 terlihat bahwa komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga PKRT merupakan komponen
dengan sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 2,94%, diikuti komponen PMTB sebesar 1,02%, sementara komponen lainnya sebesar 1,11%. 2. Pertumbuhan ekonomi triwulan 4 2019 terhadap triwulan 4 2018. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan 4 2019 terhadap triwulan 4 2018 sebesar 4,11%, melambat dibandingkan dengan periode sebelumnya di triwulan yang sama sebesar 5,52%. Pertumbuhan tertinggi dicapai komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 5,13%, diikuti ekspor barang dan jasa sebesar 4,54%. Pembentukan modal tetap bruto sebesar 4,13%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 4,12% dan pertumbuhan inventory sebesar 0,55%. Komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga terkontraksi sebesar 0,20%. Komponen impor barang dan jasa berlaku sebagai pengurang pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 4,41%. Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi SOG Jawa Barat triwulan 4 2019, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 2,56%, diikuti komponen PMTB sebesar 1,08%, sementara komponen lainnya sebesar 0,47%. Struktur PDRB Jawa Barat menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada triwulan 4 2019 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas pemerintahan akhir didominasi oleh komponen PKRT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Barat, yaitu sebesar 66,25%. Komponen lainnya yang memiliki peranan besar terhadap PDRB adalah PMTB sebesar 26,91% dan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 7,87%. Sedangkan peranan perubahan inventory, net ekspor atau ekspor impor, dan PKLN PRT memiliki kontribusi relatif kecil. 3. Perubahan ekonomi triwulan 4 2019 terhadap triwulan 3 2019. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara kumulatif triwulan 3 2019 mencapai 5,41%. Terjadi perlambatan jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun 2018 yang mencapai 5,75%. Pertumbuhan tertinggi selama kumulatif triwulan 3 2019 dicapai oleh komponen ekspor barang dan jasa, yaitu 7,81%, diikuti oleh komponen PKP, yaitu 6,98%. Komponen PKRT sebesar 4,98%, komponen PMTB 4,11%, dan komponen
PKLN PRT sebesar 3,11%, sementara komponen perubahan inventory terkontraksi sebesar 0,72%. Adapun komponen impor barang dan jasa merupakan komponen pengurang menghasilkan pertumbuhan sebesar 6,09%. Ekonomi Jawa Barat triwulan 4 2019 terhadap triwulan 3 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,45%. Hal ini disebabkan oleh kontraksi pada dua komponen PDRB pengeluaran, yaitu komponen ekspor barang dan jasa 4,12% dan komponen perubahan inventory 0,05%. Sementara pertumbuhan positif terjadi pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 36,05%, komponen PMTB 6,30%, komponen PKLN PRT sebesar 0,74% dan komponen PKRT sebesar 0,25%. Peningkatan dialami komponen impor barang dan jasa sebesar 9,47%. Pertumbuhan ekonomi Jakarta tahun 2019. 1.1 tahun 2019 terhadap tahun 2018. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Jakarta dari sisi lapangan usaha disebabkan oleh terkontraksinya pertumbuhan industri pengelolaan. Melambatnya pertumbuhan lapangan usaha utama Jakarta juga turut memicu perlambatan ekonomi Jakarta tahun 2019. Lapangan usaha industri pengelolaan mengalami kontraksi minus 1,22%, setelah tahun 2018 tumbuh 5,68%. Lapangan usaha lain yang tumbuh minus adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang terkontraksi 3,03%. Sumber pertumbuhan ekonomi Jakarta triwulan 4 2019 berasal dari lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 1%, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,91%, dan jasa keuangan 0,77%. Sementara itu, lapangan usaha lainnya secara total mendorong perekonomian Jakarta sebesar 3,28%. 1.2 triwulan 4 2019 terhadap triwulan 3 2019. Ekonomi Jakarta triwulan 4 2019 dibandingkan dengan triwulan 3 2019 tumbuh 0,72%. Capaian ini jauh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 3,40%. Hal ini terjadi karena faktor musiman setelah puncak produksi terjadi pada triwulan 2 atau triwulan 3. Pertumbuhan pada triwulan ini didorong oleh tingginya pertumbuhan pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 4,89%, diikuti lapangan usaha dan kesehatan, usaha jasa kesehatan, dan kegiatan sosial yaitu 4,82%. Lapangan usaha jasa pendidikan 4,37%. Yang ketiga, PDRB menurut pengeluaran 2.1 tahun 2019 terhadap tahun 2018.
Dari sisi pengeluaran, perlambatan ekonomi Jakarta disebabkan oleh kontraksi pada komponen ekspor dan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah atau PKP. Selain itu, komponen pengeluaran lainnya juga mengalami perlambatan. Komponen ekspor pada tahun 2019 mengalami kontraksi minus 1,44%, setelah tahun tumbuh 32,17%. Demikian juga dengan komponen PKP yang terkontraksi minus 0,13%, setelah tahun 2018 tumbuh 16,67%. Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga PKRT dan pembentukan modal tetap bruto PMTB yang berkontribusi besar terhadap PDRB Jakarta turut mengalami perlambatan. Komponen PKRT tumbuh 5,98%, setelah tahun 2018 tumbuh 6,03%. Komponen PMTB tumbuh 1,29%, setelah tahun 2018 tumbuh 4,97%. Komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang mengalami rumah tangga tumbuh 11,52%, setelah pada tahun 2018 tumbuh sebesar 8,38%. Pertumbuhan ini didorong oleh A. Triwulan 4 2019 terhadap Triwulan 3 2019. Ekonomi Jakarta Triwulan 4 2019 dibandingkan Triwulan 3 2018 tumbuh 0,72%. Pada periode ini faktor musiman memegang peranan, di mana pada Triwulan 4 perekonomian cenderung akan tumbuh lebih lambat setelah mengalami puncak produksi pada Triwulan 2 atau 3. Pertumbuhan pada triwulan ini disebabkan oleh pertumbuhan pada komponen PKP 54,17%, komponen PMTB dan PKRT masing-masing tumbuh 2,91% dan 1,52%. Selain itu, komponen ekspor mengalami kontraksi menjadi minus 4,03%. Sementara itu, komponen impor sebagai faktor pengurang PDRB Jakarta tumbuh sebesar 4,76%. B. Perbedaan dan persamaan pertumbuhan ekonomi dari kedua provinsi di atas. Perbedaan struktur ekonomi Jakarta pada tahun 2019 di sisi lapangan usaha didominasi oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 17,14%, lapangan usaha industri pengelolaan 12,21%, dan lapangan usaha konstruksi 11,61%. Sedangkan sumber laju pertumbuhan ekonomi Jawa, lapangan usaha yang memberikan andil pertumbuhan terbesar adalah lapangan usaha industri pengelolaan, yaitu sebesar 1,75%. Persamaan dari data di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi kedua provinsi tersebut sama-sama melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. C. Penyebab perbedaan kondisi tersebut. Karena jika dilihat dari kepadatan penduduk dan perkiraan tenaga kerja yang dimiliki oleh kedua provinsi tersebut
DKI Jakarta lebih unggul, sehingga dalam kegiatan produksi sendiri DKI Jakarta akan lebih unggul karena memiliki faktor produksi yang lebih baik. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.